Dok, kita lanjut lagi untuk ke topik bahasan. Ini yang tadi sempat dibahas oleh Dokter Tan, ini terkait mitos nih, Dok. Kan Nah, mungkin ini banyak dia, sekali jeng ya, Dok, ya. jeng. Kira-kira apa saja sih, Dok, yang banyak tersebar di masyarakat, mitos-mitos yang perlu diluruskan? Ya, yang pertama adalah mitos yang seru adalah tentang telur setengah matang. Telur Ya, setengah matang. banyak nenek ini hobi banget mencekoki cucunya makan telur setengah matang. Biar kuat katanya. Wah, Stamina ya, Dok, nenek. ya. Oke, aku lurusin ya. Telur kalau setengah matang, walaupun telurnya organik, telur organik ya tetap aja telur ya Mas ya. Telur yang belum matang itu adalah media yang terbaik untuk kuman bernama Salmonella tumbuh. Iya. Ya, jadi hati-hati. Apalagi jangan kata buat bayi ya, buat orang dewasa aja ngeri-ngeri sedap. Jadi ada suatu mitos memang berlaku di Indonesia yang ngeri banget bicara tentang telur setengah matang. Saya melihat telur setengah matang itu cuma bicara tentang kenikmatan aja. Ya, kalau di Singapura ada yang namanya kopi tiam, pakai telur setengah matang, dikasih garam, pakai lada, diseruput. Ya kan? Nah, kalau di kampung-kampung STMJ, susu telur madu jahe, ya Oke. kan? Lah, nanti di orang Jawa itu ada lagi telur dikocok pakai apa, nggak tahu pakai jamu. Nah, itu adalah bicara tentang kepercayaan. Ya, karena apa? Kalau kita bicara tentang studi berbasis bukti, belum ada buktinya, belum ada studi berbasis bukti. Maafkan kalau saya salah, tapi setahu yang saya, sependek pikiran saya, yang setahu saya tahu, itu memang tidak ada yang bicara bahwa telur setengah matang lebih baik daripada telur matang. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang kita ngeri justru dari telur setengah matang, itu bukan cuma sekedar tempat media berkembang biaknya salmonella, tetapi telur yang belum matang itu mengandung antinutrien namanya avidin. Nah, bukan si Afiudin ya, si Afiudin lagi di warung. Ini Avidin ini adalah antinutrien yang membuat akhirnya pencernaan kita nggak bisa menyerap telur 100%. Lah rugi kan, makan telur mahal-mahal, capek-capek, nek-nek, nggak taunya telurnya nggak bisa diserap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bicara tentang kopi, hati-hati ya. Jadi tidak benar untuk mencegah kejang anak diberi kopi. Kopi adalah stimulan. Ya, stimulan dalam pengertian barangkali logika Anda, loh kalau bapaknya ngantuk aja tak kasih kopi melek gitu loh ya. Loh tapi anakmu kejang itu bukan karena ngantuk, Bu. Ya, hati-hati. Jadi bukan berarti lalu kemudian anak diminumkan kopi buat syarat sedikit dicecep tok, anaknya menjadi bebas kejang. Anak kalau mau kejang mah kejang aja. Ya justru yang mesti dipikirkan adalah kopi itu adalah stimulan dan akhirnya dia membuat adrenalin anak masih bayi itu akan meningkat dengan denyut jantung, degup jantungnya lalu kemudian menjadi lebih cepat dan anak ini akan menjadi sulit tidur. Ya karena biar gimana pun juga kopi kan ada kafeinnya. Jadi jangan sampai Anda ingin sayang sama cucunya tapi Anda membahayakan nyawa cucunya ya. Jadi udah itu udah konyolnya bukan main. Nah, ini juga makan tidak boleh lewat dari maghrib nanti cacingan. Oh, tidak. Ya, jadi anak berhak makan bareng sama orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya makan jam 7 ya enggak apa-apa, anaknya makan jam 7, enggak usah dipaksa jam 5 sore. Ya, tetapi nah ada cerita nih, tetapi kalau habis makan kenyang, terlalu kenyang, anaknya langsung tidur. Nah, ada bahwa nanti terjadi yang disebut dengan reflux. Nah, anaknya jadi muntah. Itu bisa saja. Tetapi dengan catatan ibu-ibu, ibu mertua dan mama tua, bayi itu memang tidurnya sekitar 15 jam. Anda bisa bayangin ya 15 jam. Jadi sangat tidak mungkin bayi itu diperlakukan seperti orang dewasa yang Anda mengatakan bar mangan ojo turu ya nanti apalah segala macam. Bayi habis makan, nenen, tidur itu wajar. Nah, supaya tidak muntah, supaya tidak reflux, itu disendawakan. Puk 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 biasanya gitu ya. Enggak sampai gumoh tapi bisa gelegean. Oke, bayinya aman. Ya, jadi enggak masalah bayi habis makan tidur, ya. Lalu kemudian ada lagi nih, ya, apa namanya? Air tajin. Ya, air tajin itu bukan makanan bayi ya, Bu. Hati-hati ya. Jadi ketika bayi itu mendapatkan MPASI yang pertama kali, MPASI-nya itu bukan bubur susu, bukan menu tunggal, bukan hanya buah. Oh tidak. Ya, kita sudah menggunakan yang disebut dengan menu 4 bintang ditambah dengan lemak tambahan. Jadi bayi itu sekaligus mendapatkan menu lengkap. Ya, jadi ada bubur ya, terserah mau pakai kentang atau mau pakai nasi nggak masalah. Lalu kemudian ada protein hewan, ada protein nabati sedikit, ada kemudian ada sayur,
Nah, lalu kemudian diberi lemak tambahan karena diandaikan anak-anak Indonesia, bayi kita tuh kurus-kurus, makanya di Indonesia punya fatwa dari IDAI, kita harus mendapatkan lemak tambahan. Nah, lemak tambahan itu selain minyak, Anda bisa mendapatkannya dari santan. Ya, jadi enggak apa-apa bahwa bayi itu mendapatkan santan di usia 6 bulan. Ya, jadi santan itu enggak bikin kereminan, enggak bikin cacingan. Ya, ini ada di buku KIA, Ibu. Ya, jadi enggak usah khawatir. Ya, di buku KIA ada. Ya, jadi bagaimana caranya membuat makanan dan sebagainya. Di situ ada yang disebut dengan kari. Ya kan? Jadi barangkali Bapak Ibunya masak kari, sebelum dibumbuin, ambil kuahnya, lalu dijadikan satu dengan buburnya, lalu kemudian ulek saring. Ya, seperti itu. Jadi enggak masalah. Berikutnya lagi, lalu kemudian anak itu perlu diberi madu biar kuat. Itu juga mitos. Ya, jadi apa yang baik dan benar bagi kakek neneknya belum tentu baik dan benar bagi cucunya. Ya, jadi jangan sembarangan memberikan madu, terlalu berbahaya. Karena apa? Madu itu biar bagaimanapun juga bisa mempunyai risiko menyebabkan botulisme. Jadi itu adalah semacam keracunan ya dari pada anak ya. Nah, yang berikutnya lagi tentu saja jangan membuat anak-anak juga mendapatkan makanan lain selain ASI di usia di bawah 6 bulan. 6 bulan. Ya, jadi ini penting banget ya. Dan terakhir barangkali, nah ini kebiasaan mitos yang mengatakan anak itu boleh makan apa aja, biar kebal ya. Nah ini ada mertua marah-marah sama mantunya, iki mantuku iki kemelinti anak-anakku gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Akhirnya apa? Mantunya hilang, anak perempuannya hilang, lagi kerja, diem-diem dicokokin, dikasih makan kerupuk. Dikasih makan ciki-cikian, dijajanin ke warung, Masya Allah, jangan ya nenek ya, kasihan anaknya. Ya karena apa? Bayi ini belum bisa makan makanan seperti itu. Lagi pula kita punya istilah namanya produk ultra proses. Jadi makanan yang terbaik bagi bayi itu adalah tentu makanan utuh. Ya, barangkali mitosnya cuma itu dulu dari saya. Ini bakal rame ditanya jawab. Silakan Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.